Oke, kita masuk ke materinya, yaitu menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sub pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu kebinekaan bangsa Indonesia. Konsep integrasi nasional, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas nomor 1 untuk kalian semuanya. Tugas kalian, coba kalian sebutkan bulu sayap pada burung Garuda ini ada berapa jumlahnya. Lalu bulu ekor itu ada berapa jumlahnya. Bulu yang ada di bawah perisai itu ada berapa jumlahnya. Dan bulu yang ada di leher burung Garuda itu ada berapa jumlahnya. Alat pemersatu bangsa bisa kita ketahui, yaitu dengan adanya semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negara Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, lambang negara burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Pengertian integrasi secara etimologis berasal dari kata integrate, yaitu memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, penyatu paduan, penggabungan, dan mempersatukan. Jadi integrasi membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh. Integrasi nasional adalah penggabungan seluruh bagian menjadi suatu keseluruhan. Dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam NKRI yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Pembangunan berjalan lancar. Dalam realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik. Maka harus ada integrasi politik. Aspek ekonomi, harus ada integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Aspek sosial budaya, integrasi sosial budaya, hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Pertanyaan nomor 2, pada leher burung Garuda ada perisai yang berbentuk jantung. Dalam perisai tersebut ada garis melintang. Itu menandakan bahwa Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Dan terdapat gambar-gambar yang melambangkan sila-sila Pancasila. Pertanyaan nomor 3, coba kalian sebutkan lambang dari tiap sila Pancasila tersebut.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Pernahkah kalian melihat warga atau pelajar yang tawuran seperti gambar di bawah ini? Coba perhatikan gambar ini. Perbedaan pendapat memang diperbolehkan dan merupakan hak dari setiap orang. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai menghancurkan sendi-sendi persaudaraan antar anak bangsa. Jika terjadi bentrok, kita semua yang akan merugi. Pendapat para ahli tentang integrasi. Menurut Howard Roentgen, integrasi bangsa berarti menyatukan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi suatu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam suatu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pengertian integrasi nasional dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berdaulat. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang berdaulat. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan. Perbedaan itu antara lain etnis, sosial budaya, maupun latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam menjalani proses pembentukan sebagai satu bangsa, beragam suku bangsa ini mencita-citakan suatu masyarakat baru
yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan atau imagined political community. Masyarakat politik yang dibayangkan adalah yang akan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas, serta memiliki kekuasaan kebangsaan. Adapun syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Pertanyaan nomor 4. Kaki burung Garuda juga mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalian jelaskan apa maknanya. Faktor-faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Faktor pendukung integrasi nasional. Penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Serta adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Faktor penghambat integrasi nasional. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kurangnya toleransi antar golongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Baiklah, salam persatuan. Terima kasih.